Salam Edu Official, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian teman-teman yang telah berhasil melewati tahap SKB dan selamat berjuang kembali guys untuk mengikuti tahap SKB. Semoga kalian lolos sampai tahap akhir guys. Baiklah guys, kali ini kita akan membahas untuk prediksi soal SKB Guru SD dengan materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Sekali lagi ini adalah prediksi soal untuk SKB Guru SD yaitu di tahun ini, yaitu tahun 2020. Jangan lupa teman-teman untuk mengambil alat tulis pulpen dan kertas agar teman-teman bisa mencatat hal-hal yang menurut teman-teman penting bagi teman-teman, sehingga bisa nanti menjadi model bagi teman-teman untuk mengikuti ujian SKB yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga guys untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Dan jika kalian sudah kelewatan video saya sebelumnya, silahkan klik tombol soal yang di atas yaitu SKB untuk guru SD. Baiklah guys, tanpa berlama-lama mari kita soal nomor 1. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas adalah A. Kebudayaan, religius, kenegaraan, B. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, E. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Jawaban yang tepat adalah A. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu apa? Azas kebudayaan itu apa? Azas kebudayaan adalah secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Kemudian religius itu apa? Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakui kuat dalam kehidupan sehari-hari atau telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian asas kenegaraan itu apa? Asas kenegaraan adalah karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Soal berikutnya, soal nomor 2. Keunggulan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi lain ialah kecuali A. Mengutamakan masyarakat untuk mufakat baru kemudian suara terbanyak, B. Adanya penghargaan terhadap HAM dan hak minoritas tidak akan diabaikan, C. Mendahulukan kepentingan pimpinan, D. Kebenaran dan keadilan dijunjung tinggi, E. Mengutamakan kejujuran dan iktikat baik. Jawaban yang tepat adalah C. Mendahulukan kepentingan pimpinan. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Mendahulukan kepentingan pimpinan. Karena yang ditanya adalah kecuali, maka seharusnya pilihan C ini mendahulukan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat ini. Oke, kita coba soal berikutnya, soal nomor 3. Suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata disebut bahwa Pancasila bersifat A. Dimensi realita, B. Dimensi idealisme, C. Dimensi fleksibilitas, D. Dimensi religius, E. Dimensi statis. Jawaban yang tepat adalah A. Dimensi realitas. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Dimensi realitas. Nah, dimensi realitas itu apa? Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Kemudian apa itu dimensi idealisme? Suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung dalam landasan dasar negara.
sehingga dimensi ideologi ini memberikan secerca harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kemudian, dimensi fleksibilitas itu apa? Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Soal berikutnya, soal nomor 4 maksud saya. Gambar di dalam perisai Pancasila yang melambangkan 5 sila Pancasila yaitu bintang, melambangkan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang tepat adalah A pertama. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A pertama. Dalam burung Garuda Pancasila, gambar di dalam perisai Pancasila terdiri dari bintang. Bintang itu melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yaitu rantai, melambangkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat yaitu kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima yaitu padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal berikutnya, soal nomor 5. Garis hitam tebal pada lambang burung Garuda Pancasila menunjukkan bahwa A. Lambang negara, B. Bahasa Sanskerta walaupun berbeda tapi tetap satu jua, C. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, D. Perjuangan dan pertahanan Indonesia, E. Pembelaan diri dalam mencapai tujuan negara. Jawaban yang tepat adalah C. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Nah, dalam lambang burung Garuda Pancasila itu terdiri dari A. 45 jumlah bulu di leher burung Garuda melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan. Kemudian B yaitu 17 sayap burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada 8 jumlah bulu ekor burung Garuda melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan. Kemudian warna dasar merah dan putih dipilih sesuai dengan lambang negara. Dan ada garis hitam tebal melambangkan posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Sanskerta berbeda tapi tetap satu jua. Perisai atau tameng itu melambangkan perjuangan, pertahanan, pembelaan diri dalam mencapai tujuan. Maka jawaban yang tepat adalah C, posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Soal berikutnya, soal nomor 6. Di bawah ini merupakan nilai instrumental Pancasila dapat ditemukan dalam perangkat negara kecuali A. Ketetapan MPR, B. Undang-Undang 45, C. Peraturan pemerintah, D. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden, E. Undang-Undang. Jawaban yang tepat adalah D. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden. Nilai instrumental dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-undang lainnya. Soal berikutnya, soal nomor 7. Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari A. Hari lahirnya Pancasila, B. Hari Guru, C. Hari Sumpah Pemuda, D. Hari Buruh Nasional, E. Hari Kebangkitan Nasional. Jawaban yang tepat adalah A. Hari lahirnya Pancasila. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Hari lahirnya Pancasila. Soal berikutnya, soal nomor 8.
Di bawah ini yang bukan merupakan rumusan dasar negara yang diutarakan oleh Dr. Supomo ialah A. Persatuan, D. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Musyawarah, E. Sosionalisme. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Sosionalisme. Jawaban yang tepat adalah E. Sosionalisme. Penjelasannya sebagai berikut. Ada 3 orang pembicara yang mengutamakan untuk dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang dinyatakan yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian menurut Dr. Supomo yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan satu lagi yaitu keadilan. Dan terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 diperingatilah Hari Lahir Pancasila yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, dikeluarkan dialah dasar negara itu nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri kemanusiaan, demokrasi berdasarkan mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, menurut Soekarno, 5 sila ini diubah menjadi trisila. Sosionasionalisme, nasionalisme, dan internasionalisme. Sosiodemokratis, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat dan ketuhanan. Kemudian diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila yaitu ketuhanan. Soal berikutnya, soal nomor 9. Menurut Profesor Noto Negoro, nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi A. Nilai material, nilai vital dan kerohanian. B. Nilai ekonomi, rekreasi, perserikatan dan kejasmanian. C. Nilai material, kebenaran dan ekonomi. D. Nilai keindahan, moral dan watak. E. Nilai moral, ekonomi dan material. Jawaban yang tepat adalah A. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian menurut Profesor Noto Negoro, di mana nilai kerohanian terdiri dari nilai kebenaran, nilai keindahan, moral, dan religius. Soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 10. Yang bukan fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia ialah A. Dasar negara, B. Perjanjian luhur, C. Way of life, D. Dasar hukum, E. Kepribadian bangsa. Jawaban yang tepat adalah D. Dasar hukum. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. Dasar hukum. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia: dasar negara, kepribadian bangsa, pandangan hidup, cita-cita, dan tujuan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Dasar hukum, karena ditanya adalah yang bukan fungsi. Demikianlah prediksi soal untuk pendidikan guru sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan ikuti video kita selanjutnya. Terima kasih.